Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku dan apa kabar pemirsa? Besar harapan kami Anda dalam kondisi yang sangat sehat walafiat. Dan hari ini hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Judul kali ini adalah efek jangkar harga saham. Kenapa sudah profit besar pun tetap bikin menyesal? Nah, ini menarik, Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan bahas tentang mindset ya, mental ataupun daya tempur daripada banyak retail ya. Biasanya mereka ada satu statement, dibeli kok malah turun, dijual kok malah naik. Nah, mereka melakukan penyesalan. Dan kali ini yang dimaksud jangkar adalah trading plan atau mungkin garis finish yang sudah Anda tetapkan ya. Nah, ini disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan menjual. Ini hanya semata-mata kita memahami bagaimana psikologis daripada para retail. Dan kita tahu bahwa satu minggu terakhir ini ada banyak serbuan daripada saham saham daripada Gocap yang mengalami kenaikan. Bagi mereka yang sudah menghold ya, mereka bisa melihat kejadian yang fenomenal yang sangat menarik yang akhirnya saya kupas dalam video ini. Jadi efek jangkar harga saham. Kenapa profit besar pun masih ada retail yang take profit tetapi tetap menyesal. Sekali lagi, kami minta peran serta daripada pemirsa untuk melakukan broadcast terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh ke handai taulan dan juga tidak lupa melakukan subscribe agar kami bisa menyajikan video-video terbaik di kemudian hari. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa dalam satu minggu terakhir ada kenaikan yang fenomenal. Ini harga saham Gocap. Disclaimer on ya, bukan ajakan membeli, ajakan menjual. Anda melihat Atla dari 50, mungkin ada yang menunggu ya berbulan-bulan atau berminggu-minggu, atau ada yang langsung masuk di eksekusi di hari Rabu tanggal 13 Agustus di Atla. Selamat Anda dapat mengalami profit. Anda bisa melihat bahwa high-nya 61. Terakhir tutup 54 ya dengan valuasi 71 miliar. Anda bisa melihat di gambar ini ya bagaimana demand supply-nya ya. Terus yang kedua adalah NTBK 30 miliar. Jadi lebih kecil separuh daripada Atlas tapi NTBK mengalami kenaikan. Jadi sebetulnya ya sebuah harga saham ini naik ataupun turun kita nggak akan pernah tahu. Mereka seperti pencuri cepat dan tidak terendus. Tiba-tiba kita terlena tanpa kesiapan. Ya, nah Anda melihat NTBK 67 ya dari 50 naik 67 dan menembus garis arah. Sementara MEDS 56 high ditutup di 51. Anda bisa melihat ya. Yang terakhir adalah memang ada beberapa emiten ya, tapi kami bahas hanya 4 lah. Ini Tosca 18 miliar ya. Sempat mencapai 54 tapi turun ke 50. Anda bisa melihat ya. Nah, mengapa? Sesuai dengan topik judul ya. Banyak mereka yang menetapkan sebuah standar, katakan di 60 untuk NTBK. Tapi ketika mereka sudah menjual di 60 kan sudah take profit ya. Pada saat 60 di perdagangan sempat turun ke 58, mereka bersyukur. Untung saya sudah jual. Kalau nggak saya jual, harga turun ke 58. Kalau yang saya analisa ya dari database kami, NTBK sempat turun, ini ada grafiknya, Anda bisa melihat ya. Nah, ini NTBK, Nusantama Berkah. Anda bisa melihat dia sudah naik, dia sempat turun ke 55 dan sebagainya. Ya, volatilitasnya tinggi. Sementara ini Atla, kami menggunakan stock bid dan kami nggak merekomendasikan ini, kami hanya menggunakan ini sebagai bahan kajian kami. Anda melihat jam 11 ya, dia naik siang ya, naik Tosca juga, Anda bisa melihat. Dan MDS dan masih banyak kayak kaki, BABP, dan beberapa lain lagi selama satu minggu terakhir. Oke, kita kembali ke topik ini ya. Jadi, mungkin penjelasannya di sini saja ya. Jadi ketika Anda, ini saya ulangi secara detail ya, Anda tetap perhatikan file ini. Jadi modal Anda 50, entah Anda tunggu satu minggu, dua minggu, satu bulan, 4 bulan, 8 bulan, itu tidak terlalu vital. Kami hanya membahas masalah, masalah psikologisnya ya. Modal di 50, target finish Anda adalah 60. Jangkar yang Anda pasang 60. Tetapi harga sempat tembus ke 67 ya untuk NTBK ya. Lalu turun lagi ke katakan ke 60 atau ke 58. Jadi ada reaksi. Anda bersyukur saat 50 menjadi 60, 60 ke 67. Tetapi Anda menyesal ketika saat mencapai di 67 turun lagi ke katakan 60. Jadi ada logika awal dan logika emosi sesuai dengan judul ini. Ini mungkin kami munculkan gambarnya supaya Anda mempunyai suatu kejelasan ya.
Jadi Jadi psikologis alur retail ya. Kondisi awal 50 beli, harga sekarang 60 terlepas dari Anda 2 bulan, 3 bulan, atau 1 minggu, 2 minggu, atau 2 hari, 2 hari ya. Anda bersyukur ketika Anda hold di 60 harga naik ke 70. Contohnya NTBK. Yang kedua, Anda bersyukur ketika Anda take profit jual di 60 ternyata harga turun ke 6 ke 54. Contohnya ini ya. Atlah ya, Anda jual di 60 ternyata harga sudah turun ke 54. Ya, Anda bersyukur sekali. Kita kembali ke ini. Jadi syukur Anda ada dua, ketika hold semakin naik atau ketika Anda lepas ternyata turun. Itu logis. Itu karena harga makin naik, keuntungan makin bertambah. Tetapi ini ada fase menyesal ketika Anda hold di 60 dan harga turun. Contohnya ini ya. Ketika Anda menghold di harga 61 tapi turun menjadi 54 dan Anda belum sempat jual, Anda merasa menyesal. Nah, sebaliknya sama. Ketika Anda take profit di 60, contohnya NTBK ini ya, Anda take profit 60 tetapi harga membumbung sampai ke 67. Dengan ilustrasi ini, take profit jual di 60 tetapi harga malah naik. Anda menyesal. Itu logis karena unrealized profit hilang atau berkurang. Itu wajar, logis karena kesempatan untuk dapat profit yang lebih besar itu Anda benar-benar hilang. Nah, inilah yang menjadi satu kritikan daripada kami, sehingga Anda punya pemahaman jelas, tetapkan trading plan Anda, tentukan garis finish, dan jangan diubah-ubah garis finish kecuali dalam kondisi tertentu dengan pemahaman yang kuat Anda bisa mengubah. Kapan trading plan Anda itu diubah dalam dalam kasus contoh yang kita jelaskan di sini. Jadi artinya apa? Ada logika emosi. Ini kami tampilkan supaya Anda bisa melihat juga. Ada logika emosi. Patokan pindah dari harga 6, 67 turun menjadi katakan 60 atau dari 61 turun menjadi 54. Jadi otak itu menaruh patokan pada harga terakhir yang dianggap sangat penting. Jadi ada istilah loss aversion. Jadi ketika ada kehilangan dari puncak harga, itu terasa lebih menyakitkan daripada senangnya ketika Anda untung dari 50 menjadi 56, katakan. Dari 50 menjadi 54 sekalipun, ataupun 50 menjadi 53 sekalipun. Ketika Anda menghadapi seperti Tosca ini, Anda bisa menjual 52 pun Anda merasa untung. Anda bisa menjual 53 pun Anda bisa merasa untung. Karena otak Anda sudah di setting bahwa tertingginya dari 54. Tetapi ketika Anda jual 53 pun itu tidak akan bersyukur ketika yang Anda hadapi adalah NTBK. Ya, jadi ini adalah hal yang wajar. Ada mental accounting. Profit yang terlihat di layar dianggap uang Anda meskipun Anda belum jual. Ada dampak negatifnya ketika Anda terus tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini untuk di kemudian hari tentunya. Jadi ketika Anda gagal ambil profit karena Anda berharap kembali ke puncak, ada istilah overhold, di hold terlalu lama, pada trennya berbalik turun. Ketika ada salah waktu entry karena patokannya harga salah. Jadi cara mengatasinya pertama adalah tetapkan target jual sebelum Anda beli. Atau tetapkan target jual ketika Anda beli tetapi belum naik. Dan Anda disiplin di dalam eksekusi. Ingat, ini hanya 4 contoh. Kejadian-kejadian yang unik, yang menarik, itu tidak terjadi di satu kali ini. Ini sudah terjadi di masa lampau. Dan ini akan terjadi di akan masa depan. Tetapi ketika mentalitas Anda buruk, bisa saja efek buruk ini akan merugikan Anda di kemudian hari. Anda harus bersyukur dengan apapun yang berkaitan dengan trading plan atau jangkar yang sudah Anda benamkan atau garis finish yang sudah Anda tetapkan. Jadi efek jangkar itu memang bikin kita lupa tujuan awal. Ingat, profit itu akan real kalau sudah Anda ambil dan bukan cuma Anda jual. Jadi pemirsa, ini sangat menarik. Dibeli malah turun karena mereka merasa nyesal. Dijual malah naik karena mereka menyesal. Profitnya nggak bisa besar. Ya jadi secara psikologis banyak orang mengganti suatu jangkar itu dari harga awal 60
itu ke harga tertinggi 67. Contohnya di NTBK, karena mereka tidak punya sebuah standar awal atau trading plan yang benar. Jadi ketika ya Anda tetapkan 60, ya, lalu naik katakan ke 67, ya, seperti contoh ini. Jadi jangkar Anda berbeda ke 67. Walaupun setelah 67 turun ke 65, Anda tetap menggunakan angka terakhir adalah angka profit Anda. Anda tidak ingat ketika dari 50 mencapai 60. Anda tidak ingat ketika 60 ke 65 pun Anda masih untung plus 5 daripada 10 poin di 60. Jadi terkadang kondisi itu yang mengubah pemikiran Anda. Kalau saya bilang Anda greedy, Anda tamak, Anda tidak bersyukur. Anda harus bersyukur mental Anda sudah dapat take profit. Ketika Anda tidak bersyukur, Anda akan menjadi ancaman di kemudian hari ketika ada hal serupa terulang di dalam kondisi Anda. Jadi ada mental accounting Bapak dan Ibu, profit yang sudah terlihat itu dianggap uang Anda. Jadi ketika turun, otak menganggap itu diambil kembali, sehingga ada perasaan menyesal. Jadi sebetulnya logika rasionalnya selama harga di atas 60, Anda masih dapat keuntungan dan Anda tidak perlu menyesal. Nah, seperti ini. Jadi ketika Anda harga masih di atas 54 dan tidak 61 lagi, Anda masih untung dan tidak perlu menyesal. Jadi patokan untung yang Anda pegang itu selalu berpindah-pindah ke harga yang lebih tinggi yang pernah dicapai oleh pasar modal. Jadi penurunan dari puncak itu terasa lebih menyakitkan daripada keuntungan 50 ke 60 10 poin ya. Jadi dengan kata lain retail sering memindahkan garis finish saat mereka masih berlari. Saat target tercapai, target baru selalu terbentuk dari garis finish di otak mereka di harga tertinggi berikutnya. Jadi akhirnya yang awalnya membuat Anda bersyukur menjadi terasa kurang karena sudah pernah melihat harga tertinggi. Jadi efek jangkar harga saham, kenapa profit besar tetap bisa bikin menyesal. Semoga hal yang singkat ini bisa mempengaruhi kondisi mental, psikologis Anda, pemahaman Anda untuk di masa-masa yang mendatang. Tidak ada yang absolut, di dalam penjelasan kami penuh kekurangan, kami mohon maaf, dan juga kami berharapkan peran serta melakukan satu subscribe agar video ini channel ini bisa bertumbuh di kemudian hari. Disclaimer on, tidak ajakan membeli dan tidak ajakan menjual. Sekali lagi kita akan bertemu di channel YouTube Saham Profitku di kemudian harinya.